warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK YN Sultan Amai Gorontalo batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ansor Rumah SPDI. Saya guru pada SMP Negeri 9 Tual. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia batch 1 tahun 2025 di LPTK YN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471250028. Pada hari ini Kamis tanggal 8 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Siap untuk belajar ya? Siap. Nah, sebelum kita belajar, kita kelas semuanya hadir? Alhamdulillah hadir semua Bu Guru. Iya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Marilah kita sebelum belajar berdoa dulu. Kita kelas, Bu Guru silakan untuk pimpin Bapak. Kita berdoa. Teman-teman, Bu Guru, kita menjalankan pelajaran pada pagi hari ini agar kita belajar. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna. Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kembali. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan unit PGRD. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita di pagi hari ini, demi rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan satu lagu nasional. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, Pak Guru ada pertanyaan. Ada pertanyaan berkaitan dengan kehidupan yang ada di lingkungan di mana anak-anak tinggal. Pertanyaannya sederhana. Kira-kira di lingkungan anak-anak tinggal ada yang melihat anak orang mabuk atau belum? Ada ya? Ada yang sudah melihat. Menurut Rahmat, orang mabuk, ciri-ciri orang mabuk atau gerak-gerik orang mabuk itu seperti apa? Menurut saya orang mabuk itu biasanya dia jalan itu oleh-oleh, terus bicaranya tuh kata-kata doang dan matanya itu merah. Ya, terima kasih, kita temukan untuk Rahmat. Ada lagi yang berikut, pertanyaan yang berikut, yaitu siapa yang sudah melihat orang bermain kartu atau bermain judi? Ya, kalau orang main judi itu biasanya menggunakan apa ya? Uang. Iya. Orang main judi menggunakan uang ya, Jaya? Ya, berarti orang main judi berarti menggunakan uang. Berarti orang bermain judi itu ada taruhan, ada kalah dan ada menang. Ya, terima kasih dan yang berikut terkait dengan di lingkungan mungkin ada orang yang berkelahi, pasti ya, pasti di lingkungan pasti ada orang yang berkelahi. Lalu kira-kira kalau lihat orang berkelahi itu yang kau lakukan itu apa yang kau lakukan untuk orang berkelahi? Kira-kira siapa yang bisa jawab? Ya, mau silakan.
bisa menggunakan pisau atau karat, bisa juga dengan batu atau kayu. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Maudi. Ya, berarti orang bertengkar itu bisa menggunakan batu, bisa menggunakan kayu, bisa menggunakan parang. Berarti materi kita hari ini belajar tentang cara menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Bisa ya? Bisa lihat ya? Ya, berarti materi kita terkait dengan menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Ada pertanyaan seperti begini muncul. Kenapa materi minuman keras, judi, dan pertengkaran itu harus digabungkan jadi satu? Ya, kenapa materi judi dan pertengkaran dan minuman keras kenapa digabungkan jadi satu? Karena judi, minuman keras, dan pertengkaran itu merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dilepas pisahkan. Contohnya seperti begini. Contohnya, apabila seseorang yang bermain judi, namanya judi itu kan melakukan taruhan, baik itu menggunakan uang, baik itu menggunakan barang dalam harta benda, ya kan? Berarti pertarungan judi itu ada kalah dan menang. Berarti pertarungan judi itu ada kalah dan menang. Berarti orang yang memiliki suara itu kalau menang dia senang, ya kan? Tapi kalau kalah, otomatis kan dia frustasi terus emosi sudah sering terkontrol, ya berarti dia bisa lakukan hal-hal yang memang di luar dari batas kewajaran. Kalau orang main judi itu kalau suka frustasi kan bisa dia lakukan, bisa pergi mencuri, bisa kan? Bisa, dia bisa pergi mencuri. Ya kan kalau memang sudah habis harta bendanya bisa mencuri, dia bisa pergi minum mabuk, ya minuman keras atau hamar dia bisa minum. Dia bisa minum, sehingga kalau dia sudah frustasi, dia emosi sudah tidak bisa terkontrol, terus dia pergi minum mabuk. Kalau orang sudah minum dan mabuk, itu kalau orang sudah minum terus mabuk, berarti secara psikologi, secara kejiwaan, berarti dia tidak sadar semua saya, artinya emosinya sudah bagus, terus kesadarannya sudah berkurang, berarti dia bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya seperti orang mabuk itu kan biasanya jalan, oleng, tak bicara, ngantuk, bicara tata ruang, terus bisa ganggu orang kan. Kalau dia sudah ganggu orang berarti bisa jadi timbul pertengkaran, ya kan? Berarti dia ganggu orang berarti timbul pertengkaran, jadi perkelahian. Berarti yang tadi Bapak Guru bilang tidak bisa dipisahkan itu karena itu, ya kan? Tidak bisa dipisahkan kalau orang main judi sudah kalah, berarti dia bisa pergi frustasi, ya apa namanya? Bisa pergi minum, selesai minum dia bisa pergi ganggu orang dan sudah terjadilah pertengkaran. Berarti yang disebut satu kesatuan tidak bisa dipisahkan karena itu. Tidak sama dengan materi yang lain, karena dia memang merupakan satu kesatuan yang utuh. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan bahaya minuman keras, judi, dan pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menyebutkan dalil Al-Quran dan hadis terkait dengan larangan tersebut. Menyimpulkan dampak negatif perbuatan tersebut terhadap individu dan masyarakat. 4. Menunjukkan sikap menghindari perilaku tercela tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Berarti yang diharapkan setelah pembelajaran ini, anak-anak sekalian mampu menerapkan ini. Nah, ini adalah contoh atau gambar terkait dengan minuman keras, terus judi, dan pertengkaran. Ya, itu gambar. Berarti ini kan ciri-ciri minuman keras ini, ada whisky, ada rum, ada vodka, ada sopi, itu kan ciri-ciri minuman keras. Ya. Judi ini kan banyak contoh. Judi ini kan ada yang kayak bermain hati game, main slot, itu kan biasanya kan main di game itu kan. Ada yang itu contoh itu yang tempatnya itu seperti itu. Tapi ini yang biasanya yang ditemukan di lingkungan sehari-hari yang biasa ketemu, dan kadang di tempat kita di mana tinggal itu kan biasa memiliki dengan perlakuan atau
permainan judi seperti ini. Nah, terus pertengkaran ini lebih banyak terjadi yang dilakukan adalah siswa, ya, atau pertengkaran atau tawuran. Itu biasanya terjadi pada siswa, bukan siswa SMA saja, tapi siswa SMP juga. Kalau sudah melakukan tawuran, ujung-ujung nanti berurusan dengan apa nih? Ya, apa namanya ujungnya? Berurusan dengan pihak kepolisian. Dalam Al-Quran Allah jelaskan dalam Al-Quran, ya, yang begini. Ya ayyuhallazina amanu innama khamru wal maisiru wal ansabu wal ansalamu rijsun min amalis syaitan min fajatanimu ula allakum tuflihun. Dan artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk Allah, dan memuji nasib dengan anak-anak adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Itu ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90. Ya, itu Allah tegaskan dalam Al-Quran itu surat Al-Maidah ayat 90. Berarti kita harus menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Juga diperhati oleh saudara Nabi Muhammad SAW, yang artinya sesungguhnya orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang bermusuhan dan suka bertengkar. Terus siapa yang bermain gaduh maka dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap hal yang memabukkan itu khamar dan setiap yang memabukkan itu haram. Berarti kita sebagai orang muslim itu mempunyai kewajiban adalah menghindari apa yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Selanjutnya kita masuk pada diskusi kelompok. Nah, dalam diskusi kelompok ini Bapak Guru sudah menyiapkan lembar kerja, ya, lembar kerja dengan petunjuk kerjanya semua. Jadi Bapak Guru bagi ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, nanti kelompok 3 itu dia punya tanggung jawab adalah dia itu mengidentifikasi dampak buruk yang diakibatkan oleh minuman keras dan cara menghindarinya seperti apa. Sementara kelompok 2 dia mengidentifikasi dampak buruk yang terjadi pada orang yang bermain judi. Lalu cara menghindarinya seperti apa. Lalu kelompok 3 dia bertanggung jawab untuk mengidentifikasi cara pertengkaran, dampak buruk terkait dengan pertengkaran dan cara menghindari pertengkaran. Ya, Bapak Guru akan bagi ini kerjanya. Nanti setelah kerja dalam kelompok itu salah seorang ketua kelompok dan salah seorang moderator, sehingga selesai kerja moderator dan ketua kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Bisa dipahami ya? Iya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dampak negatif minuman keras: 1. Merusak akal dan kesehatan.
2. Bisa gangguan otot dan jantung dan tekanan darah tinggi. 3. Bisa mengganggu gerak dan keseimbangan tubuh, dan juga bisa mengganggu mental, antisosial, dan asosiatif dan dikucilkan di lingkungan. Saya juga menjelaskan cara menghindari minuman keras agar kita menjaga organ tubuh kita. Yang pertama, kita lebih selektif dalam memilih teman bergaul. 2. Lebih memperkuat fondasi agama dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketakwaan dan keimanan. 4. Memperbanyak bacaan buku dan mencari informasi tentang bahaya minuman keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Azra dan nama saya Zahra Hena. Nah, di sini kami ingin menjelaskan tentang dampak negatif dari pertengkaran dan cara menghindari pertengkaran tersebut. Untuk kita membuang waktu, saya persilakan kepada ketua kami untuk menjelaskan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif dari pertengkaran. Dampak negatif mengenai pertengkaran adalah bisa merusak hubungan keluarga dan masyarakat. Cara menghindari pertengkaran tersebut adalah harus saling menghargai pendapat orang lain. Yang kedua adalah harus jujur dan jangan berbohong. Yang terakhir adalah bergaul dengan teman-teman yang baik dan jauhi teman-teman yang toksik atau jahat. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami dari kelompok 2 presentasi hasil kelompok kami. Yang sebelum perkenalkan, nama saya Fauzia Rukun dan disebutnya saya Zaliai. Dan juga kelompok kampus yang bersilakan kepada kelompok pertama dengan kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya di sini ingin menjelaskan tentang dampak negatif yang terjadi kepada seseorang apabila terpengaruh kepada permainan judi. Kepada seorang bermain judi, kehilangan harta benda dan bisa menyebabkan jadi miskin karena semua uang habis untuk berjudi dan menyebabkan stres dan utang di mana-mana dan kelewatan hubungan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang cara menghindari judi. Pertama, jauhi tempat-tempat yang berpotensi digunakan untuk berjudi. Kedua, bila teman yang berjudi, nasihatilah dengan tulus dan bijaksana. Ketiga, memohonlah sesuatu untuk mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita lanjut ke materi, untuk meringankan membuka suasana, mencairkan suasana, mari kita menyanyikan satu buah lagu. Anak-anak dipersilakan berdiri. Ya, kita menyanyi lagu kalau mau senang ya. Ya, aku hitung 1, 2, 3 kita mulai. 1, 2, 3 mulai. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati beri tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan.
Kita masuk kepada kesimpulan. Artinya sebelum Bapak Guru menyimpulkan materi, mungkin ada dari anak-anak sekalian bisa memberikan pengertian atau gambaran terkait dengan manfaat materi yang Bapak Guru berikan kepada kesempatan di pagi hari ini. Ya, kalau ada bisa memberikan kesimpulan atau refleksi Bapak Guru, persilakan. Kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Siapa? Ya, akan silakan akan. Menurut saya cara menghindari minuman keras itu lebih selektif dalam memilih teman bergaul. Ya, oke, kita tepuk tangan dulu. Ada lagi? Ada lagi ya? Ya, silakan. Menurut saya refleksi dari materi yang dipelajari hari ini adalah mereka bisa menghindari perbedaan dengan sikap hidup dan yang menghargai sesama manusia. Iya, tepuk tangan. Berarti anak-anak secara keseluruhan sudah paham ya? Pahamnya bagaimana cara menghindari. Ada lagi? Ada. Ya, silakan nih. Iqbal. Menurut refleksi dari saya pada mata pelajaran ini, perjudian dapat menyebabkan kita jatuh miskin dan juga hubungan keluarga menjadi rusak. Untuk itu, marilah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Ya, tepuk tangan. Nah, berarti kesimpulannya adalah yang pertama itu untuk menghindari minuman keras, judi dan perselingkuhan, artinya selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selalu melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Itu sudah barang tentu insya Allah kita akan terhindar dari apa yang dilakukan oleh setan, karena judi, minuman keras, pertengkaran merupakan perbuatan dari setan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90. Ya. Refleksi tadi sudah, kesimpulan tadi sudah ya. Kita masuk ke tugas tindak lanjut. Ya. Sebelum Bapak Guru akhiri pertemuan kita di pagi hari ini, ada tugas yang Bapak Guru berikan untuk kerja rumah. Ya. Nanti insya Allah pertemuan berikut baru tugas itu dikumpulkan kembali ke Bapak Guru supaya Bapak Guru periksa. Tugas adalah buatlah poster kecil berisi ajakan untuk menjauhi minuman keras, judi dan pertengkaran. Gunakan kertas A4 dan beri warna agar menarik ya. Jadi bikin poster kayak contohnya begini. Ayo kita menjauhi minuman keras karena minuman keras merusak kesehatan. Itu kan contoh seperti itu ya. Di poster itu seperti itu. Ayo kita menjauhi minuman keras karena minuman keras dapat merusak kesehatan. Contohnya seperti itu ya. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan di pagi hari ini, mari kita berdoa untuk menutup kegiatan kita di pagi hari ini. Kita kelas Bapak Guru silakan untuk dipimpin. Kita berdoa. Guru, kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Bila kita berdoa dimulai.
Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya dengan catatan tugas dikumpulkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi